Pernah terpikir, apa jadinya jika perusahaan hanya mengejar target produksi, tapi lupa menjaga kesehatan pekerjanya? Disinilah peran program pelayanan kesehatan kerja menjadi sangat penting. Halo semua, kenalin aku Muhammad Ilham Imanuddin. Aku 400125653125 dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video ini aku membahas mengenai unit 5, yakni program pelayanan kesehatan kerja yang tercantum dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI nomor 38 tahun 2019. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita memahami definisi singkatnya. Program pelayanan kesehatan kerja adalah upaya perusahaan dalam menjaga kesehatan para pekerja dalam bekerja. Fokusnya bukan hanya pengobatan, tetapi pencegahan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja juga memiliki dasar hukum yang jelas. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Selain itu, penerapan program ini juga mengacu pada SKKNI Nomor 38 Tahun 2019. Secara umum, program pelayanan kesehatan kerja dibagi menjadi 4 bagian, yakni pemeriksaan kesehatan, pemantauan kesehatan, penanganan dan rujukan, serta edukasi dan promosi kesehatan. Kita akan bahas dari bagian yang pertama, yakni pemeriksaan kesehatan. Dalam penerapannya, program ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Pemeriksaan dilakukan di awal sebelum bekerja, secara berkala, dan pemeriksaan sesuai dengan resiko pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi kesehatan pekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Dan yang kedua, pemantauan kesehatan. Selain pemeriksaan, dilakukan juga pemantauan kondisi kesehatan pekerja. Pemantauan ini berguna untuk mendeteksi keluhan atau gangguan sejak dini. Contohnya, gangguan pendengaran, gangguan pernapasan, dan keluhan otot akibat posisi kerja. Dan yang ketiga, penanganan dan rujukan. Jika ditemukan gangguan kesehatan, perusahaan wajib melakukan penanganan dan rujukan kesehatan kerja. Pekerja diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke fasilitas kesehatan bila diperlukan. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam K3. Dan yang terakhir, edukasi dan promosi kesehatan. Program pelayanan kesehatan kerja juga mencakup edukasi dan promosi kesehatan. Misalnya, edukasi penggunaan APD, cara kerja yang aman, ergonomi kerja, serta pola hidup sehat. Tujuannya agar para pekerja sadar dan lebih peduli mengenai kesehatannya. Dengan penerapan program pelayanan kesehatan kerja yang sesuai dengan SKKNI nomor 38 tahun 2019, diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih sehat, risiko penyakit akibat kerja dapat ditekan, dan produktivitas tenaga kerja meningkat. Jadi, program pelayanan kesehatan kerja bukan hanya sekedar kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan kompetensi nasional yang harus diterapkan di dunia kerja. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa program ini bukan sekedar formalitas atau aturan di atas kertas. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap para pekerjanya. Dengan penerapan yang sesuai dengan SKKNI nomor 38 tahun 2019, diharapkan lingkungan kerja dapat menjadi lebih aman, angka penyakit akibat kerja dapat lebih ditekan, dan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Sekian penjelasan saya mengenai unit 5, program pelayanan kesehatan kerja. Terima kasih.